Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta akan menjelaskan materi tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama yaitu bid'ah. Pengertian bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah menurut istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu bid'ah dalam ibadah saja. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah, maupun adat. Perbuatan yang diada-ada itu seakan-akan urusan agama, yang dipandang menyamai syariat Islam sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Sedangkan menurut Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks agama, bid'ah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqodiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah yang dijelaskan tadi sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan sebaik-baiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat." Oleh Imam Nisai ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua yaitu khurafat. Pengertian khurafat berasal dari bahasa Arab al-hufarat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita, bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona. Maka hufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-hid, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, hufarat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa hufarat
adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan, dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori hufarat. Asal-usul hufarat sendiri, menurut Ibnu Kalabi, wal cerita hufarat ini berasal dari Bani Udrah, atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika, ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang, sekedar melihatnya karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakannya memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Akhirnya cerita-cerita itu berkembang, tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam perkembangannya kemudian, cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Hufarat ini berkembang dengan pesat, seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme, ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid, maka mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran, bercerita, pendapat, fatwa, atau sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada sumber Al-Quran maupun As-Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Hufarat ini berkembang dengan pesat, seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme atau ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid, tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran bercerita, pendapat, fatwa, dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan, akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Bentuk-bentuk hufarat. Jarnawi Hadi Kusumo adalah salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bid'ah dan hufarat menjelaskan beberapa perilaku yang tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat, yaitu yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barakah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari perbuatan dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Yang terakhir, mengambil wasilah atau perantara, orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta meminta mohon kepada Allah agar doa atau permohonan orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia, dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali atau ulama itu, permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali atau ulama itu adalah kekasih Allah. Yang ketiga yaitu tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab.
Al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Bila kita tengok ke masa lampau, di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat. Pada zaman Persia misalnya, sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama ini, ada Tuhan, baik yang buruk maupun yang baik. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia sendiri, tahayul ini menyebar berkembang dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kemudian ada kepercayaan animisme dan dinamisme, merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan tersebut, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda. Bahkan juga ada kepercayaan totemisme, yaitu percaya kepada hewan. Yang keempat yaitu syirik. Pengertian, kata syirik berasal dari kata Arab syirik yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah, baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau afalnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditunjukkan hanya kepadanya saja. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ampun dari Tuhan. Menurut Yunahar Ilyas, syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, baik secara dimensi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau terselubung. Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti iman atau tauhid. Sebab iman kepada Allah itu tidaklah cukup dalam arti percaya saja kepada Allah, percaya akan adanya Allah saja, melainkan mencakup pengertian yang benar tentang siapa sebenarnya Allah yang kita percaya itu, dan bagaimana kita bersikap kepadanya serta kepada objek-objek selain Dia. Bentuk-bentuk syirik. Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik, yaitu menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batu, patung, pohon, bintang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau penjelmaan Tuhan, anak laki-laki atau anak perempuan Tuhan. Yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan. Keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa seperti Allah, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta, orang yang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan termasuk perbuatan syirik, karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar, asyirku al-akbar, dan syirik kecil, asyirku al-asgor. Syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau nid dan yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, harap, cinta kepadanya,
seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Syirik besar itu ada yang zahirun, jaliyun, atau nampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, setan, bahkan benda-benda tertentu, mempertuhankan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Ada juga yang batinun hafiyun, atau tersembunyi, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya, atau minta disembuhkan dari penyakit, atau dihindari dari bahaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertaubat, dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk neraka. Di antaranya perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil. Yang pertama yaitu bersumpah selain kepada Allah. Yang kedua, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau syirik, hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, memakai azimat untuk menolak bahaya atau memurahkan rezeki. Yang keempat, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan imannya. Dan barang siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka Allah tidak akan mempercayakannya kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara kita untuk menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah perilaku yang membahayakan akidah seseorang muslim. Sebagai siswa muslim yang tidak boleh mendekati perilaku tahayul, bid'ah, dan khurafat, langkah-langkah yang bisa dilakukan mahasiswa adalah: yang pertama, memahami tujuan dari ibadah yang kita lakukan ini. Seseorang melaksanakan ibadah pasti ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, dengan mengetahui tujuan dan maksud kita beribadah kepada Allah itu untuk apa, siapa, dan bagaimana. Yang kedua, memperdalam ilmu agama. Kehidupan kita memerlukan ilmu agama untuk menuntun ke jalan yang benar. Ilmu agama penting untuk dipahami agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Orang yang tidak tersesat maka hidupnya akan bahagia. Ilmu agama menuntun manusia agar dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, sehingga seseorang yang memiliki ilmu agama maka akan lebih suka melakukan perilaku yang baik daripada perilaku yang buruk. Mana yang ada perintah atau dalil dan mana yang tidak ada perintah atau dalilnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan masalah ibadah kepada yang ahlinya. Sebagai mahasiswa, kita pastinya takut dalam melaksanakan ibadah, apalagi tidak ada ketentuan-ketentuan di agama. Maka apabila kita menemukan sesuatu seperti itu, hendaknya kita mempertanyakan itu, memberikan pertanyaan kepada dosen agama atau ustadz yang ada di dekat rumah kita, atau orang tua kita yang lebih berpengalaman agamanya. Dan yang terakhir yaitu tidak taklid. Taklid adalah ikut-ikutan. Maksudnya adalah hanya mengikuti apa yang diikuti orang lain tanpa mengetahui maksud untuk melakukan perilaku tersebut. Apabila ikut-ikutan melakukan ibadah tanpa suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya sia-sia. Dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan tuntutan agama Islam, bukan ikut-ikutan saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari perilaku bid'ah, tahayul, dan khurafat. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.